Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pengelolaan pengetahuan dalam organisasi untuk mengembangkan proses pengambilan keputusan. Sebelumnya, kami dari kelompok 9, kelas AK 4502. Saya Jessica Aprilia dengan NIM 1402-210197. Saya Putri Naomi dengan NIM 14.022-10316. Saya Salva Rahmadania dengan NIM 14.022-13084. Saya Yeni Ajelina dengan NIM 14.022-13107. Yang pertama kita bahas mengenai peran manajemen pengetahuan. Yang pertama, apa sih pengetahuan itu? Pengetahuan adalah hasil dalam memproses data mentah menjadi informasi yang berguna. Sedangkan manajemen adalah proses yang dilakukan untuk mencapai sesuatu. Jadi, manajemen pengetahuan adalah seperangkat proses untuk membuat, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Perusahaan akan menjadi kurang efisien dan kurang efektif dalam penggunaan sumber daya dan akhirnya gagal itu karena tanpa pengetahuan. Kemudian ada 4 rantai nilai pengetahuan bisnis. Yang pertama, pengetahuan terhadap akuisisi. Yang kedua, pengetahuan terhadap penyimpanan. Yang ketiga, pengetahuan terhadap diseminasi. Dan yang keempat, pengetahuan terhadap pengaplikasian. Yang pertama, pengetahuan terhadap akuisisi memiliki arti proses penyerapan dan penyimpanan informasi baru ke dalam sebuah memori. Keberhasilannya dapat diukur dari seberapa baik informasi tersebut nantinya dapat diingat, yang artinya diambil dari memori itu. Pengetahuan terhadap akuisisi bisa dilaksanakan dengan cara mendokumentasikan pengetahuan tacit dan eksplisit, menyimpan dokumen, laporan, presentasi, praktik terbaik, dan juga menyusun dokumen tidak terstruktur, misalnya email. Yang kedua, pengetahuan terhadap penyimpanan. Setelah pengetahuan didapat, harus disimpan agar bisa digunakan oleh karyawan. Penyimpanan biasanya melibatkan database. Yang ketiga adalah pengetahuan terhadap diseminasi. Ini merupakan suatu kegiatan untuk menyebarkan pengetahuan kepada kelompok yang membutuhkan, sehingga memiliki kesadaran untuk memanfaatkan pengetahuan melalui portal, wiki, email, pesan instan, jaringan sosial, dan mesin pencarian. Yang keempat, pengetahuan terhadap pengaplikasian. Pengetahuan yang terkumpul harus dimanfaatkan agar memperoleh nilai yang baik serta menjadi laba bagi perusahaan. Maka akan tercipta praktis bisnis baru, produk layanan baru, pasar yang baru, dan lebih luas. Kemudian ada sistem manajemen pengetahuan. Ini juga terdiri atas 3. Yang pertama, sistem manajemen pengetahuan menyeluruh atau Enterprise Wide Knowledge Management System. Yang kedua ada sistem kerja pengetahuan atau Knowledge Work System. Yang ketiga ada teknis cerdas atau Intelligent Technique. Yang pertama ada Enterprise Wide Knowledge Management System. Ini merupakan upaya general wide untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan konten dan pengetahuan digital. Sistem ini mencakup kemampuan untuk mencari informasi, menyimpan data terstruktur dan tidak terstruktur, dan menemukan keahlian karyawan dalam perusahaan. Kemudian ada Knowledge Work System. Ini merupakan sistem khusus yang dibangun para insinyur, ilmuwan, dan pekerja pengetahuan lainnya yang ditugaskan untuk menemukan dan menciptakan pengetahuan baru bagi sebuah perusahaan. Yang terakhir ada Intelligent Technique. Ini merupakan alat yang digunakan untuk menemukan pola dan pengaplikasian pengetahuan untuk keputusan diskrit atau yang tidak saling berhubungan dan domain pengetahuan, seperti data mining, sistem pakar, jaringan syaraf tiruan, logika fuzi, algoritma genetika, dan ajan cerdas. Kemudian ada 3 jenis knowledge management system yang digunakan perusahaan. Yang pertama, sistem manajemen content enterprise, yang kedua sistem jaringan pengetahuan, dan yang ketiga sistem pengelolaan kolaborasi dan sistem manajemen pembelajaran. Selanjutnya, tentang sistem kerja pengetahuan. Sistem ini membutuhkan daya komputasi yang memadai untuk menangani grafik yang canggih atau perhitungan rumit yang diperlukan untuk pengetahuan seperti pekerja sebagai peneliti ilmiah, perancang produk, dan analis keuangan. Karena pekerja pengetahuan sangat fokus pada pengetahuan di dunia luar, sistem ini juga harus memberi pekerja akses cepat dan mudah ke database eksternal. Sebagian besar pekerja pengetahuan bergantung pada sistem perkantoran seperti pengolah kata, pesan suara, email, konferensi video, dan sistem penjadwalan yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pekerja di kantor. Sistem kerja pengetahuan terbagi menjadi 4. Yang pertama, Computer Aided Design atau CAD. Sistem kerja ini mengotomatisasi penciptaan dan revisi desain, menggunakan komputer dan perangkat lunak grafis yang canggih. Dengan menggunakan metodologi perancangan fisik yang lebih tradisional, setiap modifikasi desain memerlukan cetakan yang harus dibuat dan prototipe untuk diuji secara fisik. Kedua, sistem virtual reality. Sistem ini memiliki kemampuan visualisasi, rendering, dan simulasi yang jauh melampaui sistem CAD konvensional. Mereka menggunakan perangkat lunak grafis interaktif untuk membuat simulasi yang dihasilkan komputer yang sangat dekat dengan kenyataan, sehingga pengguna hampir yakin bahwa mereka berpartisipasi dalam situasi dunia nyata.
Ketiga, augmented reality atau AR adalah teknologi terkait untuk meningkatkan visualisasi. AR menyediakan pandangan langsung atau tidak langsung tentang lingkungan dunia nyata fisik yang elemennya diperkuat oleh citra buatan komputer virtual. Yang terakhir, Virtual Reality Modeling Language atau VRML adalah seperangkat spesifikasi untuk pemodelan 3 dimensi interaktif di World Wide Web yang dapat mengatur beberapa jenis media, termasuk animasi, gambar, dan audio untuk menempatkan pengguna di lingkungan dunia nyata yang disimulasikan. Selanjutnya, manfaat bisnis menggunakan teknik cerdas atau intelligent technique untuk manajemen pengetahuan. Jaringan syaraf tiruan dan data mining digunakan untuk penemuan pengetahuan, yaitu penemuan pola, kategori, dan perilaku mendasar dalam rangkaian data besar yang tidak dapat ditemukan oleh manajer sendiri atau hanya melalui pengalaman. Teknik cerdas lainnya didasarkan pada teknologi kecerdasan buatan yang terdiri dari sistem berbasis komputer atau perangkat keras dan perangkat lunak yang mencoba meniru perilaku manusia. Teknik cerdas pada teknologi kecerdasan buatan terbagi menjadi 2. Yang pertama, expert system. Sistem pakar atau expert system adalah teknik cerdas untuk menangkap pengetahuan tacit dalam domain keahlian manusia yang sangat spesifik dan terbatas. Sistem ini menangkap pengetahuan karyawan yang terampil dalam bentuk seperangkat aturan dalam sistem perangkat lunak yang dapat digunakan oleh orang lain dalam organisasi. Cara kerja dalam sistem ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, cara kerja inference engine adalah strategi yang digunakan untuk mencari melalui basis pengetahuan. Kemudian, cara kerja forward chaining adalah mesin inferensi dimulai dengan informasi yang dimasukkan oleh pengguna dan mencari basis aturan untuk sampai pada sebuah kesimpulan. Yang ketiga, cara kerja backward chaining dimulai dengan sebuah hipotesis dan dilanjutkan dengan mengajukan pertanyaan kepada pengguna tentang fakta-fakta yang dipilih sampai hipotesis tersebut dapat dikonfirmasi atau dibantah. Selanjutnya, kecerdasan organisasi. Pengetahuan organisasi ini dapat ditangkap dan disimpan dengan menggunakan penalaran berbasis kasus. Dalam kasus berbasis penalaran, deskripsi pengalaman masa lalu spesialis manusia yang digambarkan sebagai kasus disimpan dalam database untuk pengambilan nanti saat pengguna menemukan kasus baru dengan parameter serupa. Kecerdasan organisasi ini dibagi menjadi 5. Yang pertama, sistem logika halus atau fuzi. Logika fuzi adalah teknologi berbasis aturan yang dapat mewakili ketidaktepatan seperti itu dengan membuat aturan yang menggunakan nilai perkiraan atau subjektif. Organisasi biasanya menggunakan logika fuzi ini untuk menciptakan sistem perangkat lunak yang menangkap pengetahuan diam-diam di mana terdapat ambiguitas linguistik. Selanjutnya, jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf ini digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dan yang kurang dipahami di mana sejumlah besar data dikumpulkan. Mereka menemukan pola dan hubungan dalam jumlah besar data yang akan terlalu rumit dan sulit bagi manusia untuk dianalisis. Jaringan saraf menemukan pengetahuan ini dengan menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang paralel dengan pola pengolahan otak biologis atau otak manusia. Selanjutnya, algoritma genetika. Algoritma genetika berguna untuk menemukan solusi optimal untuk masalah tertentu dengan memeriksa sejumlah besar kemungkinan solusi untuk masalah itu. Mereka didasarkan pada teknik yang diilhami oleh biologi evolusioner seperti pewarisan, mutasi, seleksi, dan crossover. Selanjutnya, sistem AI hybrid. Algoritma genetika, logika fuzi, jaringan syaraf tiruan, dan sistem pakar dapat diintegrasikan ke dalam satu aplikasi untuk memanfaatkan fitur terbaik dari teknologi ini. Sistem semacam itu disebut sistem hibrida. Selanjutnya, agen cerdas. Teknologi agen cerdas membantu bisnis menavigasi melalui sejumlah besar data untuk mencari dan bertindak berdasarkan informasi yang dianggap penting. Agen cerdas adalah program perangkat lunak yang bekerja di latar belakang tanpa intervensi langsung manusia untuk melaksanakan tugas spesifik, berulang, dan dapat diprediksi untuk pengguna individual, proses bisnis, atau aplikasi perangkat lunak. Terdapat 3 jenis keputusan yang berbeda. Yang pertama, keputusan tidak terstruktur, yaitu keputusan dalam memberikan penilaian, evaluasi, dan wawasan untuk memecahkan masalah. Keputusan merupakan sesuatu yang baru, penting, tidak rutin, dan tidak ada prosedur yang dipahami dengan baik atau disepakati untuk membuatnya. Yang kedua, keputusan terstruktur, merupakan kebalikan dari keputusan tidak terstruktur, bersifat berulang, rutin, dan melibatkan prosedur yang pasti untuk penanganannya, sehingga tidak perlu diperlakukan setiap saat seperti baru. Dan yang ketiga, keputusan semi terstruktur, yaitu keputusan yang memiliki unsur dari kedua jenis keputusan sebelumnya dan bersifat semi struktur, di mana hanya sebagian dari masalah yang memiliki jawaban jelas yang diberikan oleh prosedur. Secara umum, keputusan terstruktur lebih banyak terjadi pada tingkat organisasi yang lebih rendah atau operational management, sedangkan masalah yang tidak terstruktur lebih umum terjadi pada tingkat perusahaan yang lebih tinggi atau senior management. Membuat keputusan adalah proses multi-step.
Simon menggambarkan bahwa terdapat 4 tahapan yang berbeda dalam pengambilan keputusan, antara lain yaitu intelijen atau kecerdasan, desain, pilihan, dan implementasi. Yang pertama, intelijen terdiri dari menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi dalam organisasi. Mengapa ada masalah, di mana, dan dampaknya terhadap perusahaan. Kedua yaitu desain, melibatkan identifikasi dan penjelajahan berbagai solusi terhadap masalah. Yang ketiga ada pilihan, terdiri dari memilih alternatif solusi. Dan yang terakhir atau keempat yaitu implementasi, melibatkan pembuatan alternatif pekerjaan pilihan dan terus memantau seberapa baik solusinya berjalan. Sebelum mengetahui bagaimana sistem informasi mendukung kegiatan manajer, maka sebelumnya kita perlu mengetahui apa saja peran manajer di perusahaan. Peran manajer di perusahaan antara lain, yang pertama peran interpersonal. Manajer bertindak sebagai tokoh untuk organisasi ketika mereka mewakili perusahaan mereka ke dunia luar dan melakukan tugas simbolis, seperti memberikan penghargaan karyawan dalam peran interpersonal mereka. Manajer bertindak sebagai pemimpin, berusaha memotivasi, memberi nasihat, dan mendukung bawahan. Dan yang kedua, peran informasional. Dalam peran informasinya, para manajer bertindak sebagai pusat saraf organisasi mereka, menerima informasi yang paling nyata dan terkini, dan mendistribusikannya kembali kepada mereka yang perlu menyadarinya. Dan yang terakhir, peran keputusan. Manajer membuat keputusan. Dalam peran keputusan mereka bertindak sebagai pengusaha dengan memulai jenis kegiatan baru, mereka menangani gangguan yang timbul dalam organisasi. Kita sekarang melihat bahwa sistem informasi tidak membantu semua peran manajerial. Dalam peran manajerial, di mana sistem informasi dapat memperbaiki keputusan, tetapi investasi di bidang teknologi informasi juga tidak selalu menghasilkan hasil yang positif. Ada 3 alasan utama. Yang pertama yaitu kualitas informasi. Keputusan berkualitas tinggi memerlukan informasi berkualitas tinggi. Jika output dari sistem informasi tidak memenuhi kriteria kualitas ini, pengambilan keputusan akan tidak mendukung. Dan yang kita tahu bahwa database perusahaan dan file memiliki tingkat ketidakakuratan dan ketidaklengkapan yang bervariasi, yang pada gilirannya akan menurunkan kualitas pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu filter manajemen. Bahkan dengan informasi yang akurat dan tepat waktu, beberapa manajer membuat keputusan yang buruk. Manajer menyerap informasi melalui serangkaian filter untuk memahami dunia di sekitar mereka. Manajer memiliki perhatian selektif, fokus pada beberapa jenis masalah dan solusi, dan memiliki berbagai bias yang menolak informasi yang tidak sesuai dengan konsepsi mereka sebelumnya. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu organisasi, inersia, dan politik. Organisasi adalah birokrasi dengan kemampuan dan kompetensi terbatas untuk bertindak tegas. Ketika lingkungan berubah, maka bisnis perlu mengadopsi model bisnis baru untuk bertahan dalam organisasi, sehingga menolak membuat keputusan yang menghasilkan perubahan besar. Bagaimana analisis bisnis intelijen dan analisis bisnis mendukung dalam pengambilan keputusan? Business intelligence adalah istilah yang digunakan oleh vendor perangkat keras dan perangkat lunak dan konsultan teknologi informasi untuk mendeskripsikan infrastruktur pergudangan, mengintegrasikan, melaporkan, dan menganalisis data yang berasal dari lingkungan bisnis. Infrastruktur pondasi mengumpulkan, menyimpan, membersihkan, dan membuat informasi yang relevan tersedia bagi para manajer. Analisis bisnis juga merupakan istilah yang ditentukan vendor yang lebih berfokus pada alat dan teknik untuk menganalisis dan memahami data. Ada pula lingkungan bisnis intelijen terdiri dari, yang pertama, data dari lingkungan bisnis. Bisnis harus menangani data terstruktur dan tidak terstruktur dari berbagai sumber termasuk perangkat seluler dan internet. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Landasan dasar intelijen bisnis adalah sistem basis data yang kuat yang menangkap semua data yang relevan untuk menjalankan bisnis. Kemudian analisis bisnis. Satu set perangkat lunak digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan, merespon pertanyaan yang diajukan oleh manajer, dan melacak kemajuan bisnis dengan menggunakan indikator kinerja utama. Selanjutnya, pengguna dan metode manajerial. Perangkat keras dan perangkat lunak intelijen bisnis hanya secerdas manusia yang menggunakannya. Ada juga platform pengiriman SIM, DSS, ESS. Hasil dari bisnis intelijen dan analytics disampaikan kepada para manajer dan karyawan dengan berbagai cara, tergantung pada apa yang perlu mereka ketahui untuk melakukan pekerjaan mereka. Dan yang terakhir, pengguna antarmuka. Orang bisnis tidak lagi terikat dengan meja kerja dan desktop mereka sering belajar lebih cepat dari representasi data visual daripada dari laporan dengan kolom dan baris informasi. Pengguna Business Intelligence and Business Analytics. Analisis prediktif sedang dibangun menjadi aplikasi utama untuk pengambilan keputusan sehari-hari oleh semua jenis karyawan, terutama di bidang keuangan dan pemasaran. Dengan menyajikan data dalam bentuk visual, alat visualisasi data membantu pengguna melihat pola dan hubungan dalam sejumlah besar data
yang akan sulit dilihat jika data dipresentasikan sebagai daftar teks tradisional. Sistem Informasi Geografis atau GIS membantu pengambil keputusan memvisualisasikan masalah yang memerlukan pengetahuan tentang distribusi geografis orang atau sumber daya lainnya. Sistem intelijen bisnis juga digunakan di sektor publik. Ada dua strategi yang berbeda untuk mengadopsi kemampuan BI dan BA untuk organisasi. One-stop integrated solution dan beberapa solusi vendor best of breed. Perusahaan perangkat keras seperti IBM, HP, dan sekarang Oracle yang memiliki Sun Microsystems ingin menjual perangkat keras atau solusi perangkat keras terpadu perusahaan yang cenderung berjalan hanya pada perangkat keras mereka. Ini disebut one-stop shopping. Perusahaan perangkat lunak seperti SAP, SAS, dan Microsoft mendorong perusahaan untuk menerapkan perangkat lunak best of breed dan berjalan pada mesin apapun yang mereka inginkan. Dalam strategi ini, pengguna menerapkan solusi database dan data warehouse terbaik, serta memilih paket intelijen bisnis dan analisis terbaik dari vendor manapun yang pengguna yakini terbaik. Bagaimana pengambilan keputusan yang berbeda dalam sebuah organisasi menggunakan intelijen bisnis? Hal tersebut terbagi menjadi dua, yaitu dalam manajemen operasional dan tengah, serta manajemen senior. Dukungan keputusan untuk manajemen operasional dan tengah, yaitu untuk keputusan semi-struktur, beberapa manajer adalah pengguna super dan analisis bisnis yang ingin membuat laporan mereka sendiri, menggunakan analisis dan model yang lebih canggih untuk menemukan pola dalam data, untuk memodelkan skenario bisnis alternatif, atau untuk menguji hipotesis tertentu. Sistem pendukung keputusan atau DSS adalah platform penyampaian bisnis intelligence untuk kategori pengguna ini, dengan kemampuan untuk mendukung pembuatan keputusan semi-terstruktur. DSS lebih mengandalkan pemodelan daripada MIS, menggunakan model matematis atau analitis untuk melakukan analisis apa jika atau jenis analisis lainnya. Selanjutnya, dukungan keputusan untuk manajemen senior, menggunakan metode manajemen kinerja balance scorecard dan enterprise. Saat ini, metodologi utama untuk memahami informasi penting yang dibutuhkan oleh eksekutif perusahaan disebut metode balance scorecard. Balance scorecard adalah kerangka kerja untuk mengoperasionalkan rencana strategis perusahaan dengan memusatkan perhatian pada hasil terukur pada 4 dimensi kinerja perusahaan, yaitu keuangan, proses bisnis, pelanggan, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Kinerja pada setiap dimensi diukur dengan menggunakan indikator kinerja utama atau KPI. Peran sistem informasi dalam membantu orang bekerja secara kelompok yang membuat keputusan menjadi lebih efisien. GDSS adalah sistem berbasis komputer interaktif yang memfasilitasi penyelesaian masalah yang tidak terstruktur oleh satu set pengambil keputusan yang bekerja sama sebagai satu kelompok di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda. Pertemuan terpandu GDSS berlangsung di ruang konferensi dengan perangkat keras dan perangkat lunak khusus untuk memfasilitasi pembuatan keputusan kelompok. Perangkat kerasnya mencakup peralatan komputer dan jaringan, proyektor overhead, dan figura display. GDSS yang canggih menyediakan setiap peserta komputer desktop khusus di bawah kendali individu seseorang. Tidak ada yang bisa melihat apa yang dilakukan individu di komputer mereka sampai peserta tersebut siap untuk berbagi informasi. GDSS memungkinkan untuk meningkatkan ukuran pertemuan, sementara pada saat bersamaan meningkatkan produktivitas karena individu berkontribusi secara simultan dan bukan satu persatu. Keefektifan GDSS bergantung pada sifat masalah, kelompok, dan seberapa baik sebuah pertemuan direncanakan dan dilaksanakan. Thank you.